intifak, isbad al-isbad al-adlat masuk bi kitabillah sunnatul rasul wal-amal bihi mabtugha maradati wa thawabih salaki basaqati man al-maut fi hadha syafina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam roya abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in jamita awliya ulama wa syuhada salihin masyayikhina bid-din barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim وفاتي بدين الدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة خاتمة على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كل صلاة حضرة النبي سيدنا محمد وسلم أسرار الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم إنك أنت العليم الحكيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan lalu dalam kitab Jawahirul Quran daripada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa ulumihi bi sana awliya salihin min daraini amin. Terakhir kita masih dalam rangkaian ayat-ayat Durarul Quran, mutiara-mutiara Quran tentang ibadah. Setelah selesai dari Jawahirul Quran, ayat-ayat Ma'rifatullah, mengenal Allah SWT yang kita sembah, maka kemudian mengenal bagaimana menyembah, itu ibadah pada Allah SWT dalam ayat-ayat Durarul Quran. Terakhir dalam rangkaian ayat Durarul Quran masih di suratul Baqarah. Sekarang pada ayat 168 ya. Kemarin terakhir rangkaiannya ayat 152 sampai 157. Ayat 168 69 yaitu firman Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib, dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi. Ayat ini turun berkaitan dengan Bani Thaqif dan juga Khuza'ah dan juga Amir bin Sa'sa'ah, juga Bani Mudlij, yang mana mereka mengharamkan untuk diri mereka beberapa sebagian daripada tanam-tanaman dan an'am, sebagian daripada hewan ternak, juga bahira, sa'ibah, wasila dan ham, beberapa jenis hewan baik dari unta maupun sapi maupun kambing yang dipersembahkan pada berhala-berhala mereka.
Padahal semua itu adalah hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Namun karena kepercayaan mereka jahiliyah, sehingga mereka mengharamkan berapa yang dihalalkan oleh Allah tadi. Dan halal adalah segala yang dihalalkan oleh syariat. Itu ada yang halal, adalah sesuatu yang halal. Sebagian mengatakan bahwa halal itu adalah yang dianggap baik atau lezat, itu halal. Sebagian mengatakan at-thayyib itu adalah at-tahir, sesuatu yang suci, halal dan suci. Atau dikatakan thayyiban itu ma yustatabu wa yustalatu. Thayyiban maknanya apa yang dianggap thayyib, yang dianggap baik atau nikmat. Jadi yang halal yang dianggap baik oleh manusia, oleh muslim. Sebab muslim itu menganggap baik apa yang halal dan menghindar dari yang haram. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada Tuhan selain Dia. Allah menjelaskan bahwa Dialah pemberi rezeki kepada seluruh hambanya. Sehingga Allah menyuruh dan mengungkit rezekinya atau nikmatnya berupa rezeki untuk agar mereka manusia itu makan dari apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Dan Allah melarang di ayat ini wala tattabi'u khutuwati syaitan, dengan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ay asaruhu wa zalatu, ini jejak-jejak syaitan dan terpeleset atau tempat-tempat yang mana terpeleset daripada syaitan, mempelesetkan daripada Bani Adam. Itu ada yang mengatakan khutuwati syaitan maknanya nazar-nazar dalam maksiat. Jadi mereka bernazar untuk berhala-berhala daripada wasilah, sa'i, baham. Itu apa-apa jenis-jenis daripada unta dan sebagainya mereka nazarkan untuk berhala mereka. Itu termasuk khutuwati syaitan. Sebagian menafsirkan khutuwati syaitan ini yang kecil-kecil daripada dosa, sehingga itu akan merambah kepada yang besar. Waliyadzubillah min dzalik. Dengan Az-Zajjaj mengatakan khutuwati syaitan ini turuku syaitan, jalan-jalan daripada syaitan. Dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan muslimin, mukminin dan mencegah mereka dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagian menafsirkan thayyiban di situ adalah yang tidak madarat pada badan, tidak juga madarat kepada akal. Tanah pasir itu meskipun halal tapi yang madarat, maka bukan halalan thayyiban. Dan di situ Allah larang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka dikatakan dalam hadis dari Iyad bin Himar dalam Sahih Muslim dari Rasulullah SAW, qala yaqulu Allah Ta'ala inna kulla ma amnahuhu ibadi fa huwa lahum halal. Sesungguhnya apa yang saya anugerahkan pada hamba-hambaku semua bagi mereka adalah halal. Wa in khalaqtu ibadi hunafa, saya ciptakan hambaku itu lurus, dalam keadaan bersih, lurus. Wa jatumu syayatin, maka datanglah pada mereka syaitan-syaitan. Maka syaitan itulah yang menyimpangkan mereka dalam agama mereka. Fasyalatum an dinihim. Hormat lima halal itu. Syaitan-syaitan itulah yang mengharamkan apa yang saya halalkan lahum bagi mereka, kata Allah SWT. Kemudian juga dibacakan ayat ini. Itu ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba di sisi Rasulullah SAW. Maka bangunlah Sa'ad bin Abi Waqqas wa qala ya Rasulullah ud'ullah ja'alni mustajabad da'wah. Ketika dibacakan ayat ini kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, lalu langsung ketika itu tidak lama bangun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah, doakan kepada Allah
ayaj'alani agar Allah menjadikan saya mustajab dakwah, orang yang mustajab doanya. Qala ya Sa'ad, maka Rasul SAW bersabda, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Wahai Sa'ad, baguskanlah makananmu, ini halalkanlah. Jadi makananmu itu yang halal, maka niscaya kau menjadi orang yang mustajab dakwah. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Inna rajul la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfi, sungguh seorang itu meletakkan suapan yang haram di perutnya. Ma yutaqabbal minhu arba'ina yawman, tidak diterima amalnya 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabatat lahu min as-suhti wa riba fa nar aula bih, maka mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya daripada suhud, daripada makanan haram dan riba, maka neraka lebih pantas baginya. Waliyadzubillah min dzalik. Dan tadi pagi kita sudah jelaskan di majelis pagi tadi di Risalah Mu'awanah Abdullah Haddad mengatakan tentang masalah waro ini. Dia mengatakan, dikatakan menukil hadis dari Rasulullah SAW, man shalla wa alaihi thawbun min haram. Dikatakan siapa orang sholat, pada sholat itu dia memakai baju daripada dia beli 10 dirham, 1 dirham dari 10-nya itu dari haram, maka Allah tidak menerima sholatnya. Padahal itu cuma 1/10. Kata beliau mengomentari hadis ini, padahal itu cuma 1/10 dari harga baju itu. Terus mengomentari lagi beliau radhiyallahu anhu, padahal itu baru cuma baju yang di luar, bagaimana makanan yang di dalam. Mudah-mudahan kita selamat, amin ya Pak. Diselamatkan, dijauhkan dari, kan gitu. Ya, di doanya Waqi'ah itu di khulasah ini. Wa bilam sosok halil thayyibil mubarak mata sul bi wajhina ta'arud lil ahli khalqi. Berilah kami ya Allah rezeki yang halal yang menjaga wajah kami daripada meminta-minta atau kepada seorang pun dari hamba-Mu. Wajibul haram, itu kan wa indamankan, jauhkan kami dari yang haram ya Allah, dimanapun dia berada, di sisi siapapun dia berada, yang haram itu jauhkan dari kami. Wajibul haram itu kan wahul bainana bain ahli, pisahkan antara kami dan antara orang yang memegang harta yang haram. Wahul bainana bain ahli waqbit anna aydiyahum, pegang tangan kami dari mereka supaya kami tidak ngambil dari orang yang punya harta yang haram. Waqbit anna aydiyahum wasrif anna wujuhahum wa qulubahum, dan palingkan dari kami hati mereka dan wajah mereka dari kami. Seolah-olah doa itu seolah-olah wis enggak usah dekat-dekat ya Allah, enggak usah dekat kepada kami orang yang punya harta yang haram itu. Jadi Khulasah Madad itu sebenarnya kalau nggak salah Habib, doa asalnya itu doanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid atau Ahmad bin Zaid bin Sumaid di Sabilul Muhtadin. Cuma dinukil di Habib Umar ditambahkan ke doa Waqi'ah. Asalnya kan doa Waqi'ah kan cuma Allahumma sunu jana bil asar sampai ya arhamar rahimin selesai. Terus ditambah Habib Umar, itu kalau keliru itu doanya Ahmad bin Zaid bin Sumaid muridnya Abdul Haddad di Sabilul Muhtadin. Terus dinukil, diambil kok kayaknya cocok, diambil ke situ. Allahu a'lam. Saya tidak pernah dengar langsung, cuma perkiraan saya karena saya pernah baca di Sabilul Muhtadin doa itu kok mirip doanya Ahmad bin Zaid bin Sumaid di Sabilul Muhtadin di Adiyati Asabil Yamin, kumpulan wirid-wiridnya Bani Alawi itu ada di sini. Ya, wahul bainana bain ahli waqbit aydihim wasrif anna wujuhahum wa qulubahum, palingkan dari kami wajah dan hati mereka, hatta nataqallab ila fi ma yudhik, sampai kami tidak berbolak-balik kecuali dalam hal-hal yang kau ridhoi, yang membuat kau ridho. Hatta nataqallab ila fi ma yudhik. Wala sa'i bi nikmatika. Tulis ada di Madad. Madad, Khulasah Madad, beli Khulasah Madadnya Habib Umar, tidak sampai jual HP. Paling berapa? 10.000 Pak. Iya 10.000. 15.000 paling berapa di Sasak banyak. Iya banyak. Itu Khulasah Madad, sesuai dengan judulnya itu
intisari dari kita tidak tutup mau pakai wirid-wirid yang panjang sama Habib Umar bin Hafizullah karena beliau ringkes itu sudah kecanda, alhamdulillah sudah bagus sudah itu buat perisai buat penjagaan lah. Itu ada di doa waqiah. Habis doa waqiah di Madad itu antum buka di asar, habis asar baca waqiah. Itu ada doa itu. Bagus itu doanya. Terutama konteksnya dengan apa yang kita bahas ini tadi. Kemudian itu lebih dahsyat dari doa, bahkan dari doa yang biasa kita baca di habisnya duha, itu juga digabungkan di sini. Sehingga kalau kami sudah jauh dari orang yang punya harta haram itu, maka kami insya Allah kami tidak berbolak-balik kecuali apa yang kepada sesuatu yang membuatmu ridho. Dan kami insya Allah dengan begitu kami tidak akan minta tolong dengan nikmatmu untuk sesuatu yang kecuali dalam sesuatu yang fima tuhibbu wa tardoh, kecuali dalam sesuatu yang kamu cintai dan kau ridhoi. Dan sumbernya dari harta yang haram itu. Kita minta perlindungan di doa itu. Ya Allah, kalau si kami di langit turunkan. Baikkan fil ardi fakhriju, kalau di bumi naik keluarkan. Baikkan mu'asiran fayasir, kalau sulit mudahkan. Baikkan baidan faqrib, kalau jauh dekatkan. Baikkan haraman fatahiru, kalau memang asalnya takdirnya itu rezekinya haram, sucikan. Kalau enaknya haraman fatahiru. Baikkan qalilan faqatiru, kalau sedikit ya Allah banyakkan. Katiru banyakkan. Karena ma'duman fa'ujidu, kalau memang belum ada ya Allah adakan. Karena ma'duman fa'ujidu. Ya, ini yang saya katakan lebih dahsyat dari doanya yang di duha. Ya. Saya kadang tak sambung sama ini kalau doa itu. Ya, karena konteksnya masih nggak lepas dari konteks. Karena ma'duman fa'ujidu, kalau nggak ada ya Allah adakan. Fa'ujidu. Wa in kana mauqufan fa'ajrihi, kalau berhenti Allah alirkan. Ya Allah. Karena dzamba waghfiru, kalau dosa ampuni ya Allah. Kalau ada dosa-dosanya ya ampuni. Subhat-subhatnya ya ampuni ya Allah. Ya dzamba waghfiru. Wa in kana sayyi'atan famuha, kalau itu dosa hapus ya Allah. Kalau ada dosa di sini. Wa in kana khotiatan, kalau ada kesalahan di situ tajawaz, maafkan. Wa in kana asratan faqilha, kalau ada kesalahan, keterpelesetan dalam mencari rezeki itu, akilha, ampuni, hapus. Barik lana fi jami dzalik, berkahi kami dalam semua itu. Ini kamar muqtadir, matasyuhum min amyakun. Ya man yatasyad yaqul musuh. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi doanya Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail. Wa ya wahid wa ahad ya wajib jawab. Apa di doanya Musa itu biasa kita baca juga di ketika duha. Ketika duha. Itu juga diijazahkan sama saudaranya Habib Umar. Habib Atos. Di Habib Atos itu doanya Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani. Itu faqih, wali, alim, allamah, wali juga di Yaman tadi. Apa? Apa? Ya boleh. Itu namanya jalan mau pakai jalan tol. Jalan tol. Jalan tol apa tol ngantol ya. Itu Allahumma ya Allah ya wahid ya ahad. Doanya pendek dan unik ya. Gampang dihafal. Allahumma ya Allah ya wahid ya ahad. Ya wajid ya Allahumma ya wahid ya Allah. Allahumma ya Allah ya wahid ya ahad ya fardu ya somad. Ya man ta'ala tafarrad wa tanazan syarikin wa walad. Ya Allah ya wahid ya ahad wa yang maha tunggal maha esa. Ya fardu ya somad, ya maha tunggal maha somad, tempat bergantung. Ya man ta'ala tafarrad wa tanazah. Wahai yang maha ta'ala wa tafarrad,
Maha luhur lagi maha sendiri, tanazzah an syarikin wa walad, yang maha suci dari sekutu dan anak. Asal ketusan Muhammad Muhammad. Saya mohon ampun kepada engkau, saya mohon pada engkau agar kau bersalawat dan bersalawat kepada Muhammad dan kepada Nabi Muhammad, wa antarzuqna rizqal muqimina bil balad. Dan saya mohon kepadamu rizki orang yang mukim di balad sehingga tidak perlu merantau jauh-jauh. Rizki orang yang mukim di balad. Bainal ahli wal walad. Saya dapat rizki itu mukim di balad dan antara keluarga saya dan anak saya. Bainal ahli wal walad. Min ghairi kadjin wala nakat. Tanpa kadjin, tanpa nakat, tanpa susah payah. Tanpa ongso-ongso. Wala minatin li ahad, tanpa diungkit jasanya orang kepada kita karena dia memberi kita. Wala minatin li ahad, tanpa jasanya orang. Bi fadli bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan keutamaan surat qul huwallahu ahad. Biasa juga kita baca di duha juga. Karena lempengannya rezeki ya. Doa. Jadi kita baca juga doa itu di duha. Kemudian balik ke itu ayat tadi tentang masalah rezeki. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tadkhulu khutuwat syaitan. Wala tadkhulu khutuwat syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Punya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nyata bukan wujudnya, kalau wujudnya jelas gaib. Nyata permusuhannya, ini jelas betul-betul memusuhi kita. Nyata permusuhannya. Sejak dari zaman Bapak kita Adam alaihissalam sampai yaumil qiyamah. Kemudian innallakum aduwwun mubin, sungguhnya mereka syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Ini sebagai peringatan, warning dari Allah Ta'ala kepada kita tentang bahwa syaitan itulah yang pantas dimusuhi. Di ayat yang lain, inna syaitanakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu bagi kalian musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Ya. Ini dipahami, kata Wali Habsyi, ada yang memahami ayat ini menganggap syaitan itu musuh sehingga dia terus bertengkar dengan syaitan. Dan tidak akan ada habisnya, setannya menang, ininya menang. Kadang dia menang, kadang. Tapi ada yang memahami ayat ini bahwa kalau setan itu musuh berarti kita mengambil Allah sebagai kekasih. Kalau kita sudah jadi kekasih Allah, Allah akan melindungi kita dari setan. Sehingga mereka nggak payah dalam melawan setan, cukup berlindung kepada Allah. Jadi ada yang memahami ayat ini dua macam itu. Tadi sudah dibahas. Langkah setan itu jejak-jejak setan, dosa-dosa yang kecil. Ngojok-ngojokinya setan tidak apa-apa, itu kecil nanti. Nah, satu, tambah satu lagi, tambah satu lagi. Itu langkah setan. Ya pokoknya kemaksiatan itu langkah setan itu. Kemudian, waliyadzubillah min dzalik. Ya, Allah juga menyinggung Bani Adam. Sudahlah kau tahu, kata Allah, setan itu musuh yang nyata. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Apa kau masih menjadikan dia dan keturunannya, iblis dan keturunannya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, sebagai pelindung dari selain saya? Wa hum lakum adu, padahal mereka bagi kalian adalah musuh. Bi'sal lidzalimina badala. Alangkah buruknya pengganti, alternatif bagi orang yang zalim. Kok mengambil setan itu sebagai pelindung padahal dia musuh. Bagaimana musuh dijadikan pelindung, ya hancur dalam peperangan. Apa kamu jadikan setan sebagai keturunannya? Dari situ ulama mengatakan setan itu punya keturunan. Itu dalilnya. Surat Kahfi ayat 50. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Ya, khutuwati syaitan tadi sudah kita singgung. Dosa-dosa itu tadi, nazar dalam maksiat itu termasuk khutuwati syaitan dalam sebagian tafsir yang lain. Kemudian wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'il fahsya. Hanya saja setan itu
menyuruh kalian dengan keburukan dan perbuatan keji. Wa antaqulu Allahi ma la ta'lamun, dan supaya kamu mengucapkan kepada Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui tentang Allah. Namanya hukum adu hukum itu musuh kalian yang namanya syaitan itu selalu menyuruh kalian dengan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu semua dosa secara umum. Lebih kecil lagi fahisyah, perbuatan keji seperti zina dan sebangsanya. Lebih kecil lagi wa antaqulu Allahi ma la ta'lamun. Meningkat dari mulai sayyi'ah ya bisu keburukan, meningkat ke perbuatan fahsya keji, meningkat lagi antaqulu 'alallahi ma la, sehingga kau berani mengatakan atas nama Allah apa yang kau tidak ketahui tentang Allah. Itu pertaruhannya kadang terjerumus pada kekafiran, kemurtatan, waliyadzubillah, tentang sifat-sifat Allah. Itu perintah setan. Namanya kata Rasulullah, kadang setan itu mengatakan padamu, siapa yang cipta ini, siapa yang cipta ini. Kau katakan Allah. Ini siapa yang cipta? Allah. Terakhir setan mengatakan, siapa yang cipta? Allah. Nah, kalau sudah begitu berhentilah kau. Kata Rasulullah SAW, istaiz, minta perlindungan pada Allah. Berhentilah, jangan kau ikuti was-was itu. Dan kalau tidak berhenti terus akan dipermainkan oleh setan itu. Kemudian jadi setan menyuruh dengan fahsya antaqul Allahi ma la ta'lam. Paling parah adalah mengatakan kepada Allah atas nama Allah atau kepada Allah sesuatu yang kita tidak tahu. Mensifati Allah dengan segala yang tidak pantas. Ini perbuatannya orang kafir dan ahli bid'ah. Menisbatkan pada Allah tidak layak kepada Allah SWT. Itu paling mentoknya ojo-ojonya setan, ngojo-ngojoinnya setan itu. Untuk mendorongnya setan itu kepada itu, pada kesyirikan, pada kekafiran. Pertama maksiat, setelah maksiat lalu perbuatan keji, setelah perbuatan keji lalu kekafiran, kemurtatan, waliyadzubillah. Makanya dikatakan dalam sabda Rasul SAW, innal ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah pos-pos yang menghantarkan kepada kekafiran. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian rangkaian ayat surah Al-Quran berikutnya pada ayat Al-Baqarah 177. Ya. Kemudian di ayat 177 itu firman Allah SWT, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Karena ini ributnya Yahudi. Abu Muhammad itu kemarin ngadep ke Baitul Maqdis, sekarang ngadep ke Ka'bah. Maka Allah turunkan ayat ini. Kebaikan itu bukan menghadap ke timur, menghadap ke barat. Kebaikan itu albirru man amana bila kamu beriman betul-betul pada Allah, wahai Yahudi, wahai. Itu kebaikan sejati, kamu beriman pada Allah. Kalau sudah beriman, mau suruh ngadep apa mana saja oleh Allah, dia akan ikut. Jadi kebaikan sejati bukan kamu tuwallu wujuhakum, bukan berarti kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Ya. Tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman pada Allah SWT. Ya. Pernah suatu kali dari Abi Dzar radhiyallahu an, bahwasanya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Mal imanu, apa itu iman ya Rasulullah? Lalu Rasulullah membacakan ayat 177 ini. Ya. Rasulullah membacakan ayat ini kepada Abu Dzar. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhir ayat. Di situ tidak kurang dari 20 sifat. Baru Allah sebut di akhirnya ulaika mu'minuna haqqan. Baru setelah 20 sifat itu baru Allah katakan itulah orang mukmin yang sungguh-sungguh. Yang mana kata ulama 1-2 sifat saja kita sulit untuk istiqomah pada itu. Bagaimana 20 sifat itu? Ya. Di Al-Baqarah 177. Kemudian juga diriwayatkan datang kepada seorang pada Abu Dzar bertanya apa itu iman, sama dia pun membacakan ayat ini laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala maghribi.
Qibal masyriq wal maghrib. Kemudian Rasul menambahkan mukmin itu tidak ambil hasanatan saratu warajat waba. Orang mukmin itu kalau melakukan kebaikan dia senang dengan kebaikan, bukan bangga ya. Senang dengan kebaikan yang sudah dilakukan, syukur dan mengharap pahalanya dari Allah. Idza amila sayyi'atan, apabila dia melakukan keburukan, hasanatu itu membuat dia sedih dan takut akan siksanya. Kemudian Qibal masyriq wal maghrib, walakin al-birra man yattaqi. Kemudian walakin al-birra man amana billah. Akan tetapi albir, kebaktian, ketaatan atau kebaktian sejati itu adalah man amana billah. Itu adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka dikatakan oleh para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, man ittasafa bil ayat faqad dakhala fi ural Islam kulliyah. Siapa yang bersifat dengan sifat-sifat yang ada di ayat ini 177 ini surah Al-Baqarah, berarti dia sudah masuk kepada ural Islam, sudah masuk kepada simpul-simpul Islam secara keseluruhan. Dan itu apa? Iman pada Allah. Apa iman kepada Allah? Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak Tuhan selain Dia. Wa malaikatihi, iman kepada hari akhir, wal yaumil akhir, bahwa semua akan dibalas di sana. Wa malaikatihi, iman pada para wujudil malaikah, adanya malaikat-malaikat Allah yang mana mereka duta antara Allah dengan para rasul dan para makhluknya, para rasulnya alaihissalam dan para makhluknya. Wal kitabi, beriman pada kitabullah. Itu isim jenis, mencakup semua kitab yang Allah turunkan pada para anbiya alaihissalam sampai ditutup dengan paling mulianya kitab itu Quranul Karim yang dikatakan muhaiminan alaih, yang mana Quran itu dikatakan sebagai pengawas, penguji kepada kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang mana pada Quran itulah ya selesai, finish semua kebaikan disebut dalam Quran dan tercakup semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dia menasakh semua kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi-nabi yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Sebagaimana itu mu'tamad dari pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, disebut oleh Imam Bajuri. Ya, bahwa yang paling aman adalah kita beriman bahwa tanpa membatasi jumlah tertentu bagi para nabi, walaupun ada riwayat 124.000, riwayat yang lain 224.000, tapi riwayat itu tidak sampai derajat yang mutawatir sehingga tidak harus dipegangi. Maka nabi itu banyak dan setiap nabi itu ada kitab. Ya, seperti dalam surat Baqarah 213. Ya, karena nasu mata wahidatan babatul nabiyina mubasyirin mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Dan dulu umat manusia ini umat yang satu, bapaknya Adam, agamanya tauhid, sampai terjadi perpecahan, kemudian timbul syaitan dorong mereka pada penyembahan pada selain Allah. Babatul nabiyina mubasyirin mundzirin, maka Allah utus pada mereka, Bani Adam itu nabiyyin yang tugasnya mubasyirin, para nabi yang mubasyirin mundzirin, memberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka para nabi itu kitab. Nah, kalau nabinya tidak ada yang tahu mereka kecuali Allah, berarti kitabnya pun sebetulnya banyak, tidak ada yang tahu. Karena di situ dikatakan di ayat itu wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama mereka para anbiya dari kitab. Cuma yang sampai pada kita terutama di Quran ini 4 kitab plus 2 suhuf Ibrahim dan Musa. Lain lagi yang disebut di riwayat, tapi riwayat itu dari Abu Dzar hadisnya. Dan beberapa hadis yang lain tidak sampai derajat mutawatir seperti suhuf pada Nabi Syith, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Suhuf-suhuf yang diturunkan pada para anbiya tadi. Amanah bil anbiya wa nabiyyin, beriman pada para nabi.
Dari awaluhum, dari awal mereka, bapak kita Adam alaihissalam, sampai akhiruhum, khatimuhum, wa afdaluhum, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ajmain. Paling afdalnya Nabi, utamanya Nabi, dan paling akhirnya Nabi dalam pengutusan, dan paling awalnya dalam penciptaan, itu Rasulullah SAW. Wa atal mala ala hubbih, dan hakikat kebaikan itu adalah kamu memberikan harta ala hubbih, atas kecintaan kepada harta itu. Ini enggak masuk kita. Karena kan yang dicintai itu yang dikasih. Nah, kita kan enggak, yang lebih enggak kita pakai, itu yang kita kasih. Namanya kan la tanubira atau ibu atau ibu mah tuhibun. Kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan paling afdolnya sedekah adalah antas sahihun syahih. Kau sedekah dalam keadaan sehat dan kau masih pelit, tak mulul ghina, masih mengangan-angankan kekayaan. Taksyal faqr, kau lagi takut pada kefakiran. Dalam keadaan begitu kau sedekah, itu paling afdolnya sedekah. Jangan menunggu sakit, kata Rasulullah SAW. Sudah sakit matang-matang baru saya sedekah. Ini sedekah yang afdol itu waktu sehat. Karena saat itu kan pasti eman-emannya orang kan. Lagi eman-emannya orang, lagi sehat, lagi cukup, lagi itu eman-emannya orang. Sayang-sayangnya orang pada harta. Sudah sayang-sayangnya suruh keluarkan, itu berat. Itu paling afdalnya sedekah, justru beratnya itu yang jadi nilai plusnya itu kan berat itu. Wa yutimuna ta'ama ala hubbih, mereka memberi makan atas hubbih, atas kecintaannya. Miskin, yatim, wa asir, pada orang miskin, yatim, pada asir, tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, kami hanya memberi makan kalian karena ridha Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura, kami tidak mengharap dari kalian jazaan, balasan ataupun terima kasih. Hingga sunnahnya kita balas, kalau ada orang kita kasih terus dia doakan kita, sunnahnya kita balas doanya, supaya doanya tadi tidak makan kita punya pahala sedekah itu. Atau kita jawab walaka mithluh, bagimu seperti itu juga. Dan yang paling tinggi, bentuk sedekah yang paling tinggi adalah itsar. Ini yang sulit. Itsar itu mengutamakan orang lain atas diri kita. Kita masih perlu kita berikan ke orang tua. Waduh, susah itu. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan biasa ya sedekahnya orang umum lebih. Ketika lebih, ya itu lebihnya itu kita kasih. Kedua, kita masih cinta, kita kasih. Yang ketiga itu kita nggak ada untuk kita sendiri, itu kita kasih. Kita kasih. Ya, ya ada cinta dunia. Kalau cinta dunia so kayak kita ya ada hubung dunia. Kalau kita wali murid. Terus baik. Wa ta'ala hubbi. Ya. Zawil kurba, kepada siapa diberikan harta itu? Kepada kerabat. Jadi yang pertama, yang utama itu ya kerabat, sebelum orang lain. Wal yatama, lalu anak yatim. Wal masakin, lalu orang miskin. Kepada kerabat. Itu paling afdalnya sedekah alladzi rahibil kasyih. Kepada orang hubungannya, punya hubungan rahim dengan kita, yang buruk kepada kita, itu paling afdalnya sedekah. Dikatakan sedekah pada dzawil arham itu sedekah dan silah. Sedekah sekaligus silaturahim. Kepada orang lain sedekah saja. Pada rahim pahalanya double. Wal yatama, anak yatim yang belum balik maksudnya. Anak yatim secara syariat itu orang yang kehilangan bapaknya, mati bapaknya dan dia belum mencapai usia balik, itu yatim. Secara syariat, secara lugha ya yang tidak punya ayah atau tidak punya ibu itu yatim secara bahasa. Tidak ada batas umur. Dalam syariat batas umurnya balik, kata dalam hadis dalam Ibnu Majah
Dikatakan la yutma ba'dal bulugh, tidak ada yatim lagi setelah balik. Kalau yatim ini yatim banyak yatim ini. Kalau setelah balik masih yatim, yatim kabeh. Makanya yatim didahulukan daripada masakin. Orang miskin itu orang yang sudah dewasa tapi ada punya pencarian tapi tidak cukup. Itu masakin. Maka yatim didahulukan, kenapa? Karena yatim tidak ada yang cari. Kalau masakin masih bisa cari. Kalau yatim tidak bisa cari. Maka setelah kerabat yang didahulukan, yatim dulu baru masakin. Karena anak yatim tidak bisa cari. Masih kecil. Masakin bisa cari, makanya diakhirkan setelah yatim. Wabna sabil, ibnu sabil apalagi itu kan. Ibnu sabil itu kan jarang terjadi orang yang terlantar di perjalanan. Itu ibnu sabil. Wasailina, ya, orang yang suka minta-minta, orang yang meminta. Wafirikop, budak, untuk memerdekakan budak, ya, yaitu mukatab. Rikop di ayat ini juga rikop di ayat yang lain di surah At-Taubah ayat 60 tentang asnaf itu rikop, gharimin ayat Taubah ayat 60. Juga di ayat lain, rikop itu maknanya mukatab. Makanya dalam bab wasiat, kalau ada orang mewasiatkan untuk rikop, maka disalurkan kepada memerdekakan budak mukatab. Karena lafadz Quran, rikop itu mukatab. Budak mukatab. Budak yang mencicil kepada majikannya untuk merdeka dia, untuk kemerdekaannya dia. Ada kontrak dan perjanjian dengan majikannya, kalau kamu bisa bayar sekian cicilan, kamu merdeka. Itu bisa dibantu dengan uang zakat, itu rikop itu. Wa qomas shalah, orang lalu dia mendirikan salat, wa atas zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dia memenuhi janjinya. Idza ahadu, bila dia berjanji, wa sabir bil ba'sa'i wa dharra, orang yang sabar dalam ba'sa, dalam kesusahan dan dharra, dan kemelaratan, kesulitan dan dharra, madarat, musibah, wahinal ba's, dan sabar ketika perang. Ulaika alladzina shadaku, mereka itu ulaika alladzina shadaku, mereka itulah orang yang sungguh-sungguh dalam imannya. Walaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang betul-betul bertakwa. Itu tidak kurang dari 20 perkara. Qulu wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kau kepada Allah, ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Itu ayat 195. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kau kepada Allah, dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang takwa. Itu takwa itu menjalankan diantaranya ayat-ayat yang disebut di ayat tadi. Kemudian wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini petunjuk tentang infak. Dan berinfaklah di jalan Allah, tapi jangan kau campakkan dengan tanganmu sendiri kepada kebinasaan. Jadi dirimu sendiri kau campakkan pada kebinasaan. Seperti firman Allah di surah Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusibu innahu la yuhibbul musrifin. Berikan haknya zakat pertanian itu yawma hasadi, pada saat kau panen. Yawma hasadi wa la tusibu, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka yang berlebihan. Hatta zakat sedekah pun Allah bilang jangan berlebihan. Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, kata Rasulullah SAW hadis, minumlah, walbas, berpakaianlah, bersedekahlah, min ghairi sarafin wala makhilatin, tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Itu syaratnya dua, tidak berlebihan, tidak menjauhi dua perkara. Maka kata bersedekah itu berlebihan bagaimana? Ya dia tinggalkan keluarganya, perlu dia sedekah. Jangan dia hanu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dikasihkan semua hartanya. Apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar pada anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Ya, siapa anaknya? Siapa istrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ummu Ruman. Siapa anak-anaknya? Anak
kita. Ya, azan saku mati. Ditinggalkan. Ditinggalkan. Apa yang kau tinggalkan Allah dan Rasulnya? Loh, kan itu Sayyidina Abu Bakar gitu. Iya, Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Kan gitu. Harus lihat-lihat. Berkaca lah. Ya, tak sadar diri ya. Jadi harus melihat juga. Jadi jangan berlebihan. Bahasa berinfak ini walatulku biari jangan kamu mencampakkan dirimu sendiri pada kebinasaan gara-gara berinfak itu. Wala tabsut akul al-basti fataquda maluman mahsur. Jangan kamu tabsut akul al-basti, jangan kamu hamparkan tanganmu sehampar-hamparnya sehingga kamu habis itu duduk dalam keadaan maluman mahsur, tercela dan menyesal. Lopo mau ikut tak? Yang kasihkan. Tak pakai sendiri. Ya, siapa yang suruh? Allah juga tidak nyuruh begitu kan gitu. Ya. Kemudian innalladzina amanu wallahu a'lam. Itulah. Sudah berapa menit? 46 menit.